Jangan bohong. Kak Iva sendiri yang bilang ke aku kan. Aku nggak bohong, Mas. Aku beneran nggak minjemin kok Iva, tapi aku kasih. Gak mungkin orang macam kamu kasih uang pinjaman ke Kak Iva secara cuma-cuma. Syarat apa yang kamu minta ke Kak Iva? Nggak ada syarat apa-apa. Aku ngelakuin ini semua cuma pengen menolong kamu aja biar kamu selamat. Karena mau gimana pun, kamu adalah ayah dari kedua putri aku. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu kasih uang itu ke Kak Iva dengan syarat. Kamu bilang ke Kak Iva bahwa Kak Iva nggak boleh ngasih tahu di mana tempat tinggal kamu yang sekarang. Syarat yang lainnya adalah kamu yang ngatur jadwal pertemuan antara kamu dan Amanda. Aduh, Po Iva kayaknya udah bocorin semuanya nih. Tapi apa mungkin ya Po Iva udah bocorin juga kalau aku minta mereka untuk tidak mencegah pernikahan aku dengan calon suami aku. Aku akan kembaliin semua itu. Semua uang yang kamu kasih ke Kak Iva, bagaimanapun caranya, sampai lunas. Walaupun itu dengan cara mencicil, Hana. Terserah. Karena sampai kapanpun aku gak akan lagi sama kamu, Mas. Aku cuma minta tolong sama kamu demi kebahagiaannya Sharma. Aku minta tolong sama kamu. Jangan sampai orang-orang tahu kalau kita baru bercerai. Dan satu lagi. Tolong kamu sembunyikan fakta Amanda. Kalau Amanda itu adalah anak kedua aku. Karena selama ini orang-orang terdekat aku taunya aku adalah seorang janda yang punya anak satu. Dan suamiku sudah lama meninggal. Astagfirullahaladzim. Kamu sampai berbohong sejauh ini untuk mendapatkan semua ini. Kamu sampai tega bilang dan gak mengakui bahwa Amanda adalah putri kita, putri kecil kita, Hana. Untuk ngedapetin semua yang kamu mau, kamu tega ngelakuin semua itu. Aku melakukan ini semua demi anak-anak. Aku menjaga masa depan cerahnya anak-anak. Aku mau mereka tumbuh dengan bahagia dan serba kecukupan. Karena kamu gak bisa melakukan itu semua. Kamu tidak bisa menjadi suami yang baik. Dan kamu tidak bisa menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab yang bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anak. Itu alasan aku gak bisa bertahan sama kamu. Apa dengan semua yang kamu miliki sekarang, Sharma dan Amanda bisa bahagia? Hana, kamu bukan lagi Hana yang dulu aku kenal. Aku gak tahu entah apa yang merasuki pikiran dan hati kamu. Ibu macam apa yang tega menghancurkan keluarganya sendiri?
Ibu macam apa yang tega memisahkan kedua putrinya? Ibu macam apa yang tega memisahkan ayah dengan putrinya, Hana? Aku adalah seorang ibu yang realistis. Semua kita punya kebutuhan. Aku punya kebutuhan, anak ayah pun punya kebutuhan. Tapi kamu selama menjadi ayah, anak. Dan selama kamu menjadi suami aku, kamu tidak bisa memenuhi semua itu. Realistis, tapi mengorbankan kebahagiaan orang lain. Ya, Aku terpaksa ngelakuin ini semua, Mas. Aduh, gawat ini. Kenapa sih Mas Aris harus datang di saat seperti ini? Ana pasti suka bunga ini. Oke, aku harus bisa meluluhkan hati Ana. Agar dia bisa mempercepat pernikahan aku dengan dia. Pokoknya mereka berdua gak boleh sampai ketemu. Atau semua perjuangan aku selama ini gagal. Dan semua kebohongan di hadapan Mas Aris tuh bisa kebongkar semuanya. Mas, kita harus pergi dari sini. tunggu Hana, nanti dulu. Kita belum selesai bicara. Nanti kita lanjut lagi ngomong ya. Tapi yang pasti kita harus pergi dari sini dulu, Mas. Cepetan. Aduh, Mas Aris saya. Siapa orang itu? Aku kayaknya pernah ngeliat dia sebelumnya. Mas, ayo, Hana, Mas. siapa dia? Punya hubungan apa kamu sama dia? Sampai kamu begitu ketakutan kayak gini. Nggak ada, itu cuma teman aku aja, Mas. Ayo kita pergi. Jelasin dulu ke aku siapa laki-laki itu, Hana. Siapa dia? Mas, aku mohon kita harus pergi dari sini. Nanti aku ceritain sama kamu. Aku mohon, Mas. Ini demi kebahagiaannya Sharma. Ayo. Ayo, Mas. Aku minta kamu pergi sekarang juga. Mana Ana? Orang itu sebenarnya siapa? Cepat bilang ke aku. Atau aku gak akan pernah pergi dari sini, Hana. Siapa dia? Dia cuma teman aku aja, Mas. Kalau cuma teman, kamu gak akan sepanik ini. Apa dia calon suami kamu? Jawab aku. Kalau iya, kenapa? Kita sudah bukan suami istri lagi. Kita nggak punya hubungan apa-apa. Sekarang udah saatnya kita menjalani hidup kita masing-masing. Jadi aku berhak dong menentukan hidup aku kayak gimana. Begitupun kamu. Dan aku nggak akan ganggu hidup kamu. Aku janji. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Aku butuh penjelasan dari kamu. Orang itu sebenarnya siapa? Aku butuh pernyataan yang jelas dari kamu. Apa dia calon suami kamu? Dia adalah calon suami aku. Aris namanya.
Dia yang memfasilitasi semua kehidupan aku dan Sharma selama ini. Kami hidup di apartemen dengan kemewahan. Dan dia juga yang membelikan aku pastry and coffee shop ini untuk aku, Mas. Dan dalam waktu dekat ini, kami akan menikah. Tapi yang kita tahu Hana tuh dekat sama seseorang. Dekat sama seseorang? Siapa? Iya itu Pak Aris. Jadi dulu tuh langganan di sini. Tapi setelah Hana nggak kerja di sini, Pak Aris juga udah nggak pernah datang lagi ke sini. Aris. Kabarnya mereka juga tinggal bareng. Berarti benar apa yang dibilang sama orang itu. Oke. Mau jujur sama aku? Apa kamu tinggal serumah sama Aris? Kamu pikir aku perempuan macam apa, Mas? Aku nggak tinggal serumah sama dia. Terus kamu sama Sharma tinggal di mana sekarang? Mas Aris sudah memfasilitasi aku dan Sharma di apartemennya dia. Kami hidup mewah, kami hidup bahagia, kami bergelimang harta. Semua kebutuhan kami tercukupi. Yang pasti Mas Aris selalu memberikan apapun yang kami inginkan. Dia sudah memberikan semuanya. Gak kayak kamu, Mas. Kamu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Ya. Yang aku khawatirin sekarang adalah Sharma. Putri kita. Aku gak mau Sharma tinggal serumah sama laki-laki itu. Mas, harusnya aku yang khawatir. Gimana hidupnya anak aku tinggal sama kamu? Gimana masa depannya anak aku? Kamu bayar kontrakan aja gak bisa. Gimana mau menghidupin anak aku? Amanda hidup bahagia sama aku. Amanda hidup bahagia sama aku. Hana, aku mengurusnya dengan baik. Kamu boleh tanya langsung ke dia. Dan aku yakin, adik akan lebih bahagia kalau kamu dan Sharma kembali ke aku. Kita hidup sama-sama lagi. Kamu boleh tanya ke Sharma sekarang. Udah. Kamu tanya ke Sharma, apa dia bahagia hidup sama kamu? Cukup. Apa dia hidup bahagia sama kamu? Tanpa aku ayahnya, tanpa adiknya Amanda. Apa dia bahagia hidup sama kamu? Aku udah cukup. Udah gak ada gunanya kita berdebat, Mas. Kamu harus ingat kamu sudah bukan suami aku lagi. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi. Aku bilang pergi, Mas. Pergi dari sini. Pergi. Hana. Hana. Kita belum selesai ngomong, Hana. Hana. Hana buka pintunya, Hana. Hana buka pintunya. Hana. 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 Hana.